Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kuntum Ayu Fadilah, NIM 18043039. Baiklah, saya akan menjelaskan analisa fundamental saham SIDO atau dari PT SIDO Muncul. Hmm, Pertama sekali kita akan membahas bisnis model dari saham SIDO ini. Saya membagi bisnis model ini ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu dari kegiatan usahanya. Dari kegiatan usahanya, saham SIDO ini bergerak di bidang perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa dan pertanian. Nah, yang kedua kita lihat dari sumber pendapatannya. Sumber pendapatan dari saham SIDO ini yaitu yang pertama penjualan produk herbal dan suplemen, food and beverage, kemudian farmasi. Nah, dilihat dari segmen usaha atau marketnya, saham SIDO ini mayoritas terdapat di Indonesia, bagian Jawa. Tetapi sudah ada juga di negara bagian Asia Tenggara, yaitu Filipina dan Malaysia, kemudian Nigeria dan masih banyak lagi negara-negara lainnya. Kemudian kasus hukum dari SIDO ini belum saya temukan. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, ini adalah contoh dari produk SIDO Muncul. Produk dan atau jasa dari SIDO Muncul ini dapat kita lihat pada diagram yang telah disajikan. Produknya untuk farmasi itu tuh persentasenya kemungkinan 3,6%, kemudian untuk makanan dan minuman persentasenya yaitu 29,7%, dan kemudian persentase terbanyak yaitu untuk jamu herbal dan suplemen, yaitu sebesar 66,7%. Nah, baiklah, sekarang saya akan saya akan membahas yaitu laporan keuangan dari saham SIDO ini. Kita akan membahas yang pertama kali yaitu revenue. Kita akan melihat revenue atau pendapatan dari saham SIDO ini. Pendapatan dari saham SIDO ini di sini saya menyediakan data dari tahun 2014 hingga tahun 2020, kemudian ada 2019 Q3 dan 2020 Q3. Maksud dari 2019 Q3 dan 2020 Q3 di sini yaitu 2019 kuartal ketiga dan 2020 kuartal ketiga. Nah, kita lihat dari laporannya tahun 2014 hingga 2019 yaitu mengalami peningkatan pendapatan. Kemudian dari tahun 2019 ke 2020 yaitu mengalami penurunan dan terjadinya peningkatan pendapatan. Tetapi jika kita bandingkan dari data 2019 kuartal ketiga dan 2020 kuartal ketiga yaitu pendapatannya mengalami peningkatan sebesar 6,04%. Kemudian kita masuk kepada net profit atau laba bersih dari saham SIDO ini. Nah, di sini sama seperti yang tadi. Saya menyajikan data dari tahun 2014 hingga 2020, kemudian 2019 Q3 dan 2020 Q3. Nah, kita lihat laba bersih dari saham SIDO ini dari tahun 2014 hingga 2019 itu mengalami peningkatan dan kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan tetapi hanya sedikit saja. Jika kita bandingkan data dari 2019 Q3 kuartal ketiga dan 2020 kuartal ketiga yaitu laba bersih dari saham SIDO ini mengalami peningkatan sebesar 10,8%. Kemudian kita akan melihat dari sisi aset. Dari sisi aset saham SIDO ini kita melihat saya menyajikan di sini ada dari 2014 hingga 2020. Nah, jika kita lihat di sini dari 2014 hingga 2020 itu selalu mengalami peningkatan. Jadi saya membandingkannya dari tahun data 2019 dan 2020 yaitu terjadinya peningkatan aset sebesar 4,6%.
Kemudian kita masuk ke dalam sisi hutang dari saham SIDO ini. Nah, dari saham SIDO ini sisi hutangnya pada tahun 2014 hingga tahun 2019 memang mengalami kenaikan. Tetapi pada tahun 2020 hutang tersebut diminimalisir oleh perusahaan PT SIDO ini sendiri. Sehingga utang pada tahun 2020 yang awalnya dari 2019 hutangnya 472 menjadi 394. Nah, hutang dari saham SIDO ini jika dibandingkan tahun 2019 dengan 2020 yaitu mengalami penurunan sebesar 16,3%. Kemudian kita masuk pada sisi ekuitas atau modal dari saham SIDO ini. Jika dilihat dari modal saham SIDO ini, saya juga menyajikan datanya dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Nah, jika dilihat ini terjadi, pada tahun 2014 ke 2015 terjadi penurunan, kemudian naik lagi hingga tahun 2020. Jadi saya membandingkannya data 2019 dan 2020 sama seperti yang sebelumnya. Saya membandingkannya dari data tahun 2019 hingga tahun 2020, yaitu terjadinya peningkatan modal sebesar 7,8%. Nah, ini adalah laporan ini adalah rekapan laporan keuangan, saham SIDO dari tahun 2014 hingga tahun 2020 dan 2019 kuartal ketiga, kemudian 2020 kuartal ketiga. Nah, saya akan lebih banyak membahas dari rasio keuangannya. Kita bisa melihatnya dari NPM saham SIDO muncul ini. NPM saham SIDO ini pada tahun 2014 yaitu sebesar 18,89%. Sedangkan NPM saham SIDO ini pada tahun 2020 yaitu sebesar 27,86%. Yang dimana kita melihat bahwasannya perusahaan selalu efisiensi, selalu inovasi untuk menekan bahan bakunya atau mungkin sistem kerjanya sehingga memiliki laba yang signifikan. Kemudian kita melihat dari sisi EPS-nya atau earning per share-nya. Di sini kita lihat bahwa EPS dari saham SIDO itu mengalami peningkatan secara terus-menerus. Karena pada tahun 2014 hingga 2019 itu lalu mengalami, kenaikan. Nah, kemudian untuk untuk pernya yaitu sebesar 27,91. Untuk book value-nya untuk book value-nya yaitu sebesar 110 yang artinya di mana yang itu artinya mahal. Kemudian untuk PBV-nya yaitu sebesar 7,23, kemudian untuk DAR-nya yaitu sebesar 0,12, kemudian untuk return of equity-nya yaitu sebesar return of equity sebesar 25,89% dan untuk return of asset-nya yaitu sebesar 23,09%, yang dimana itu sangat bagus. Kemudian untuk per kali PBV-nya yaitu sebesar 200-an, sebesar 200-an yang artinya ini sangat mahal. Per kali PBV-nya tuh sangat mahal karena sebesar 200-an.
Saham yang dikatakan murah itu ketika dia sebesar 2,25%, tetapi modal untuk saham SIDO ini dianggap di angka 200-an, yang artinya di mana ini sangat mahal gitu. Kemudian kita melihat revenue bagi equity-nya yaitu sebesar 0,93, yang artinya ini sangat bagus karena modal yang ditanamkan itu hampir sama dengan pendapatannya. Kemudian untuk angka capai revenue-nya yaitu sebesar 7,78. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya untuk harga saham hari ini yaitu sebesar 785. Dari hitungan saya mendapatkan nilai intrinsiknya yaitu sebesar 280 hingga 350. Kemudian saya mendapatkan margin of safety-nya yaitu sebesar minus 55%. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, kesimpulan dari saham SIDO ini menurut saya dari sisi produknya menurut saya saham SIDO ini oke. Karena menurut saya untuk 5 tahun yang akan datang sepertinya produk SIDO ini akan terus mengalami peningkatan permintaan. Kemudian, dari sisi CG-nya yaitu menurut saya oke, karena saham SIDO ini tidak memiliki kasus hukum. Dan, saham SIDO ini juga melakukan inovasi dan efisiensi sehingga labanya meningkat. Terus dari sisi, pendapatan dan sisi laba bersihnya menurut saya itu juga oke, karena saham SIDO ini mengalami peningkatan pendapatan dan peningkatan laba bersih. Eee, Terus kemudian untuk sisi aset, menurut saya juga oke, karena, asetnya, juga mengalami peningkatan. Kemudian dari sisi hutangnya juga menurut saya oke, karena bisa kita lihat dari data hutang pada tahun 2020, yaitu saham SIDO ini bisa meminimalisir hutangnya. Kemudian untuk book value-nya menurut saya itu tidak oke, artinya no, yang dimana karena menurut saya itu tuh book value-nya itu sangat mahal. Kemudian untuk dari sektornya menurut saya saham SIDO ini oke, karena sektor dari saham SIDO ini tidak ada sektor khususnya. Kemudian untuk return of equity-nya menurut saya juga oke, karena lebih dari 2 kali bunga deposito. Nah, dari sisi margin of safety-nya juga menurut saya no, karena dari karena tadi dari pencarian saya mendapatkan margin of safety-nya itu minus minus, 55%. Nah, kemudian untuk dividennya itu menurut saya oke, karena saham SIDO ini selalu memberikan dividen tiap tahunnya kepada para investornya. Jadi kesimpulan menurut saya kesimpulannya yaitu adalah 9:11. Sekian analisis fundamental saham SIDO dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, mohon untuk, ditunjukkan yang benarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.